berdampak sampai bisa terjadi perdarahan mata, Pak. Kelenjar-kelenjar membesar. Ada kasus seperti Iya, itu. selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. sekali mengatasi pernapasannya. Pertusis ini. Hampir Sampai 3 bulan muntah, lebih. Pak Agil. Iya, 3 bulan lebih, Iya. 100 hari, Pak. 100 hari. Dan 100 hari batuk itu sampai berdampak sampai bisa terjadi perdarahan mata, Pak. Kelenjar-kelenjar membesar. Ada kasus seperti Iya, selama 100 hari batuk dengan Betul, batuk yang sangat spontan dan terus-menerus. Itu makanya ini juga salah satu prioritas pemerintah supaya pertusis ini jangan sampai terkena pada anak-anak bangsa. Dan alhamdulillah sudah berhasil ya, Pak ya, kalau Alhamdulillah. Ya, walaupun pernah terjadi pengalaman, pernah lihat kasusnya, tapi sangat minim, Pak. Kemudian yang T-nya itu tetanus, Pak. DPT, tetanus, Ya, T-nya tetanus. difteri, pertusis, tetanus. Tetanus ini kejang-kejang itu, Pak. Ya, jadi nah, kemudian di sini HB lagi, DPT, Iya, benar. HB lagi diulangi tadi yang HB yang di hari pertama itu, Pak Masun. Lagi diberikan untuk diperkuat lagi. Karena Hepatitis B. bahayanya penyakit hepatitis B ini dengan mudahnya menular, makanya dia Tidak diperkuat cukup, lagi. tidak cukup sekali. Ya, diperkuat lagi pada usia 2 bulan. Oke. Ya. Tadi kan HB 0 lahir. Pada saat melahirkan. Kemudian pada usia 2 bulan diberikan HB1. Ini HB pertama. Kemudian ada yang HIP ini. HIP ini lumayan baru ini, Pak. Ya. Haemophilus influenza. Jadi ini untuk mencegah penyakit influenza. Untuk mencegah penyakit meningitis, Pak Agil, pneumonia juga, ya. Infeksi, ya. Infeksi pada paru-paru itu juga itu yang dicegah sama HIV ini, meningitis yang komplikasinya ke otak. Kemudian di sini lagi diberikan OPP, polio tadi yang tetes itu diberikan. Tadi di untuk bulan polio. pertama ada polio, Umur sebulan, bulan kedua juga. bulan kedua juga diberikan, tapi tetes, Pak Agil. Oke. Nah, Yes. tetes yang kedua belum cukup itu, Pak Iya. Agil. Ada PCP 1. PCP 1 itu untuk pneumonia. Ya, pneumonia. PCP 1 untuk pneumonia. Jadi ibu-ibu yang mungkin saat ini menonton, pada usia 2 bulan anak-anak ibu akan diberikan vaksin DPT, HB, HIP, ditambah OPP dan PCP. Mohon diingat ibu-ibu, Ada 3 berarti. ya. Ada Jadi 3 begitu banyak penyakit yang bisa dicegah pada usia 2 bulan ini, sehingga harus datang ke posyandu. Yes, betul. Kemudian pada usia ketiga, Ketiga bulan. ketiga bulan anak-anak ibu masih dapat imunisasi ini. Memang sedikit agak kadang-kadang orang-orang tua sering juga bilang, anak saya terus-terusan disuntik. Padahal Tapi memang ini sudah programnya ya, ya, maksudnya. ini sudah diteliti. Ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah dan tidak berbahaya. Jadi Bapak Ibu yang nonton dipastikan ini tidak berbahaya. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, betul Pak Agil. Ya, karena pemerintah niatnya sangat baik. Ya, secepat mungkin, sedini mungkin anak-anak kita amankan dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang pernah saya sebut tadi. Iya, yang tadi yang dijelaskan tadi berbahaya semua, Pak Masun. Iya, makanya ini imunisasi ini prioritas. Setiap tahun selalu menjadi prioritas. Tadi bulan ketiga. Pada usia ketiga bulan ini diberikan sama seperti pada usia
2 bulan jenisnya. Oh, oke. Cuman DPT HB HIP 2. Kalau tadi kan 1, tapi sama obatnya Pak G. Oke. Imunisasinya sama, Kemudian vaksinnya sama. diberikan OPP 3, PCP 2 karena tadi 1. Oh, iya. Sama. Yes. Usia 2 bulan sama 3 bulan sama diberikan DPT, HB HIP, OPP dan PCP. Kemudian untuk usia 4 bulan. Nah, Usia sama 4 juga bulan. nih Pak Masul. Usia 4 bulan DPT HB HIP sama OPP, tapi ada yang beda di sini. Yes. Kalau tadi PCP Iya. diganti dengan IPP. Nah, bedanya apa itu? Nah, IPP ini sebenarnya sama-sama mencegah polio dengan OPP. Oke. Tapi kenapa diberikan double nih pada usia 4 bulan nih? Ada OPP, OPP itu tetes polio. Iya. IPP itu juga polio, tapi ini adalah jadi polio itu ada 3 tipe Pak Agil. Nah, ini panjang lagi, seru nih, semakin seru nih. Ada 3 tipe 3 jenis polio. Iya, polio kumannya. Yes. Kalau yang ditetes ini tipe 1 dan 3. Oke. Tapi yang tipe 2 pemerintah fokus untuk menggunakan suntikan. Karena suntikan ini lebih efektif Pak Agil. Kenapa harus dipisahkan? Bisa, betul. Karena tipe 2 ini lebih berbahaya Pak Agil. Kemudian agresivitas penularannya lebih cepat sehingga dikondisikan secepat mungkin untuk secara khusus diberikan IPP ini lewat suntikan. Di mana kumannya itu dimatikan Pak Agil. Beda dengan yang lain dilemahkan. Kalau ini dimatikan untuk memancing imunitas. Oke. Dan ini lebih efektif. Di bulan keempat tadi apa maksudnya? Itu di bulan keempat. Oke. Jadi ibu-ibu harus rutin nih ibu datang ke posyandu nih setiap bulan. Pastikan ya anak-anaknya bisa diimunisasi pada bulan keempat itu. Di sana ada IPP untuk mencegah polio. Oke. Ya. Jadi polio ini kelumpuhan Pak Agil. Yes, betul. Nah, ini untuk IPP ini menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian Pak. Yang jenis kedua ya tadi Pak maksudnya. Oke. Bisa menyerang jantung. Makanya dipisahkan. Karena penularannya sangat agresif. Yang tipe 2 untuk IPP. Jadi yang bulan keempat ini harus wajib datang ini ibu-ibu nih dari umur 1 bulan itu harus terus menerus rutin datang ke maksudnya. Karena kalau tidak terus menerus maka akan kelewatan. Berarti tidak efektif mungkin katanya Pak maksudnya. Dan tadi kalau kita mendengar penyakit-penyakitnya itu sangat berbahaya. Dan memang bagus tadi Pak Maksud menyampaikan di awal sehingga masyarakat harus tahu ketika tidak menjalani imunisasi ini maka dampak kedepannya akan terjangkit penyakit yang tadi itu Pak Maksud. Memang imunisasi ini tujuannya itu untuk mencegah penyakit menular Pak. Bukan hanya di saat dia bayi balita tapi kedepannya Pak. Saat dewasa juga. Ya, sampai seterusnya. Jadi orang itu akan memiliki kekebalan secara khusus dari penyakit-penyakit berbahaya tadi. Yang tadinya harus kena dengan penyakit ini jadi tidak kena. Kemudian atau tidak terlalu serius kenanya. Dan untungnya apa? Selain itu, kalau kita kena satu saja jenis penyakit ini, misalnya difteri ini Pak Agil. Iya. Difteri ini, atau hepatitis ini. Ini penyebabnya virus Pak Agil. Namanya virus susah untuk dihilangkan dari tubuh. Oke. Dan butuh sepanjang hidup untuk merawatnya Pak Agil. Kalau punya uang gimana? Iya betul. Kalau punya uang mungkin lebih mudah. Tapi kalau hidupnya kita pas-pasan. Artinya lebih mahal perawatannya Pak. Oke. Mahal. Belum lagi komplikasinya ke organ yang lain. Itu dia yang kita tidak harapkan. Betul Pak Mas. Orang hepatitis itu komplikasinya ke tubuh yang lain. Ke organ-organ yang lain Pak Agil. Ini itu sepanjang hidup Pak Agil. Jadi ini bisa dicegah, ada programnya. Bisa dicegah ini lewat imunisasi ibu-ibu. Sejak anak ibu masih kecil, dia akan kebal sampai dewasa. Jadi ibu tenang. Uang yang ada tinggal ditabung aja. Betul. Untuk investasi yang lainnya Pak Masun. Iya. Makanya saya berterima kasih ini bisa diundang sini. Siap. Ini suatu kesempatan saya untuk sampaikan saya selaku program imunisasi. Ayo ibu, jadi imunisasi ini bukanlah murahan. Ya. Jangan disepelekan. Kenapa digratiskan oleh pemerintah? Yes.
kalau tidak digratiskan, terlalu besar dana yang bisa dikuras. Sekali suntik kalau di tempat lain itu kalau dengan tanpa subsidi dari pemerintah, Pak Agil, kita butuh 2, 3, 400 Pak Agil. Sekali suntik. Oke, berarti kalau misalnya tidak di posyandu itu berbayar ya? Berbayar. Mahal. Kalau spesialis mahal. Oke, Pak Masun. Nah, di pemerintah ini udah gratis, vaksinnya aman, dan terima jos pokoknya. Siap, betul Pak Masun. Dan yang terakhir Pak Agil nih. Oh iya, berarti tadi sampai bulan keempat tadi Pak Masun. Nah di sini dia libur dulu disuntik. Oh iya benar. Nah, kayak anak sekolah ini libur. Iya libur disuntik ini. Nanti pada usia 9 bulan, baru di sana kembali disuntik dengan campak. Imunisasi campak. Tadi belum pernah ya tadi campak ya Pak Masun ya? Iya belum. Pas di bulan 9 itu dia suntik campak. Nah, inilah yang disebut dengan imunisasi dasar Pak Agil. Sampai 9 bulan ini semua jenis imunisasi sudah diberikan ke anak itu. Dan ini wajib diberikan kepada semua anak Indonesia. Makanya disebut dengan imunisasi rutin atau dasar. Saking pentingnya. Ya. Dan itu didapatkan gratis di posyandu. Dan itu gratis di posyandu. Luar biasa ini. Jadi kalau sudah dapat campak, aman. Udah lengkap nih. Lengkap. Nah, nanti kalau sudah setelah ini memang ada istilahnya imunisasi booster, tapi nanti kita bahas tentang imunisasi booster Pak. Ini aja sudah panjang sekali nih Pak Masun. Kayaknya saya perlu ulik lagi nih. Dan ini Pak Masun, dan informasi ini yang disampaikan ini dengan bahasa-bahasa sederhana seperti ini itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat kita Pak Masun. Mudah-mudahan Pak. Tadi benar-benar tercerahkan, daging semua pembahasannya, dan sangat kalau kasarnya ini kelewatan kalau sampai tetap jarang ke posyandu ya Pak Masun, karena ya Allah. Bayangkan Pak Agil kalau misalnya orang datang ke posyandu, harus gratis, tapi dengan sesungguhnya dengan harga mahal. Satu imunisasi saja layanan di posyandu kan banyak layanan. Iya betul. Tapi bicara tentang imunisasi saja, mereka sudah mendapatkan uang ratusan ribu loh itu. Subsidinya ya Pak Masun. Subsidinya dari pemerintah kan. Betul. Dan letaknya posyandu itu nggak ada yang jauh-jauh kan. Sekarang kita sudah posyandu yang dibuat oleh desa itu sudah masuk ke dusun-dusun. Setiap dusun sudah rutin sana. Alhamdulillah untuk wilayah kita ini hampir semua dusun sudah punya posyandu. Jadi nggak ada alasan aksesnya jauh. Betul. Cuman ini memang mudah-mudahan video ini bisa dimaksimalkan. Amin. Betul Pak Masun. Jadi sehingga tersampaikan secara menyeluruh video ini. Betul. Mungkin tidak hanya di wilayah Puskesmas Larang Pak Masun, ini penting juga bagi masyarakat lainnya. Penting. Siap Pak Masun. Dan imunisasi ini tidak hanya imunisasi dasar, ada imunisasi lainnya. Itu nanti kita akan bahas. Itu alasan saya Pak, alasan saya mengundang Bapak lagi besok. Siap. Nah, selain imunisasi juga nanti mungkin saya akan banyak bertanya terkait dengan program-program UKM juga. Nanti pada kesempatan lainnya. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Semoga selain rutinitas di luar nanti bisa mampir lagi ke Prima Podcast. Insyaallah Pak Agil. Siap. Semoga makin sukses nih. Amin. Tadi pesan-pesannya udah disampaikan juga, jadi jangan sampai masih tidak datang ke posyandu Pak Masun karena penyakit ini terkait dengan imunisasi ya yang kita bahas. Ada juga pelayanan-pelayanan lainnya terkait imunisasi. Banyak penyakit yang bisa dicegah apabila terpajan penyakit tersebut. Mungkin begitu Pak Masun? Betul. Siap. Kalau begitu kita tunggu waktunya di lain kesempatan Pak Masun. Jangan kapok-kapok mampir Pak Masun. Terima kasih Pak Agil. Siap. Itu dia pemirsa di rumah perbincangan saya dengan PJ UKM sekaligus penanggung jawab program imunisasi yang menyampaikan tadi beberapa jenis
imunisasi dasar yang wajib. Dia tadi menyampaikan wajib didapati oleh anak pada usia 0 sampai 9 bulan tadi. Dan itu semua gratis, ada di pelayanan Posyandu kita. Jangan lupa untuk mengunjungi Instagram Puskesmas Rarang di UPT BLUD Puskesmas Rarang. Silakan memberi komentar, mungkin ada request atau ada permintaan tema, boleh ya Pak maksudnya? Bisa. Nah, jadi silakan nanti di kolom komentar juga bisa disampaikan. Mungkin nanti kita akan membahas secara detail. Jadi kalau memang sumbernya dari tenaga kesehatan itu biasanya lebih valid, Pak Masun. Kalau begitu kita berdua pamit undur diri, Pak Masun. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mampir Makasih. di Prima Podcast. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menonton. Siap. Ya. Salam sehat, pokoknya selalu sehat ya Pak Masun ya. Ya. Oke, kalau gitu kami berdua mohon pamit, mohon maaf apabila ada hilaf atau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.